selamat menunaikan ibadah puasa. Benerin poni dulu nih sebelum saya sebelum teman saya join. Hari ini kita mau nge-live bareng Pak Marta dari Dana Reksa Medan. Selamat siang semuanya. Dari mana aja? Dari mana aja teman-teman? Ini poni baru nih ya, gara-gara abis nonton di Taiwan Class. Dari Cilegon. Kita mau bahas tentang saham-saham lagi nih hari ini. Pak Alex BPL Lestari. Oke, catat. Kita tunggu ya Pak Marta. Pak Alex BPR Lestari siap. Nanti kapan-kapan saya ajak live. Dari Bali, Surabaya. Sydney. Keren. Jauh-jauh nih ya. Lagi pada ngapain semua? Saya sambil nungguin Pak Marta ya. Rambutnya model baru. USD, oke, nanti saya bahas kalian US dollar gimana. US dollar saya siapin chartnya. US dollar gimana? Sip, oke, nanti kita bahas ya bareng Pak Alex ya kapan-kapan. Ciledug lagi sholat Kebayoran. Oke, ada titipan materi apa lagi nih? Mau nanya apa nih? Kutub Selatan. Ngabuburit jam segini, ngabuburit. Belum buka puasa kali Pak. USA yang benar. Mana ya Pak Marta? Medan. Iya nih, tamu kita hari ini datang dari Medan. Dana Reksa Sekuritas. Pegas. Oke, BCA saya catat ya. Pegas. BBCA saham-saham mulai naik ya. Oke, ini yang menarik. Saham ini masih akan turun nggak? Kan ini udah naik tinggi. Saya mau kasih lihat lagi. Jadi sebenarnya kemarin malam tuh aku udah kasih lihat tahun 2008. Ya, jadi tahun 2008 kemarin IHSG sempat naik lumayan tinggi ya. Ternyata masih turun juga setelah itu beberapa bulan setelahnya. Ini sambil nunggu Pak Marta. Pak Marta, halo, di manakah Anda? BBRI udah kakinya belum? BRI kemarin saya bahas BRI loh, masih mau lagi bahas BRI, nggak bosen? BRI kemarin ikutin nggak BRI? Saya bahas BRI itu kemarin. Buku saya kalau nggak salah dijual di Scoop ya. Kalau untuk jual online bentuknya fisik itu di website saya juga ada. Kalau untuk buku soft copy-nya itu ada di Scoop. Kapan BCA turun lagi? Kemarin udah turun tuh. Beli nggak? Sempat turun lagi tuh. Pak Marta, di mana Pak Marta? Duit. Oke, nanti dibahas ya. Ini saya lagi mau cariin teman-teman chart di tahun 2008. Saya mau prepare dulu nih. Saya kasih lihat ya. Tahun 2008. Akhirnya nih Pak Marta nih ada nih Dana Reksa Sekuritas Medan. Oke. Selamat siang Pak Marta. Ya, selamat siang Bu Ellen. Masih awet muda aja nih ya, berapa tahun kita nggak ketemu Pak Marta ya. Aduh, iya. Kenalan Lama dulu. ya. Ini siang hari ini saya nge-live bareng Pak Marta. Siapa sih Pak Marta ini? Pak Marta ini adalah uh, kepala cabang Dana Reksa Medan dan udah senior banget juga di pasar saham nih, udah lama banget nih ya. Pak Marta mungkin boleh
ceritain dikit Pak tentang Dana Reksa Medan ini Pak. Udah ada sejak kapan? Terus kegiatannya, aktivitasnya apa? Sebelum kita bahas saham lebih lanjut. Ini sambil saya scroll-scroll IHSG tahun 2008 nih, pada penasaran mau lihat nih. Ya, baik, selamat siang semuanya para teman-teman tim saya, terus kawan-kawan DS dan Reksa Sekuritas seluruh cabang yang ada di Indonesia. Saya sapa dulu satu-satu. Terus yang kedua, kawan-kawan dari BRI, Bank BRI dan grup BRI, karena kita sekarang Oh, mayoritas kepemilikan Dana Reksa oke. Sekuritas Ini di kita bawah bahas BRI, Bu Ellen. menarik banget. Ya, Jadi nah saya ini menariknya di sini nih. Iya, saya Ya, akhir-akhir ini tuh lagi mhm. bahas tentang saham BRI nih ya. Jadi Ya, mhm. menarik banget nih teman-teman dari BRI ini. BRI mana Pak? BRI Medan atau BRI Pusat? PT BRI-nya, PT Bank Jadi BRI, ya luar biasa. ya, Oke, ya, jadi nanti di kalau Desember sudah menyalurkan. nanti Hmm, kalau misalkan saya ada yang kurang-kurang apa bisa dilengkapi nih sama teman-teman dari BRI. Dan kalau misalkan besok-besok mau nge-live sama saya, nih momennya pas banget di BRI lagi diskon naik ya, banget. ya, Barangkali ada yang mau ya, nge-live dari BRI. Oke, Pak Marta, ya. kita ini mau bahas apa ini Pak? Ya, sesuai dengan tema kita ya, Bu Ellen, Mhm. PSBB, pencarian saham berbobot dan bertumbuh. Nah, ini Bu Ellen kan lebih masternya nih, pakarnya nih kan, gitu kan. Jadi kita diskusi di live IG nih, nanti jika ada rekan-rekan yang melihat live Hmm. kita untuk lebih lanjut belajar, mungkin bisa menghubungi atau daftar nanti di Bu Ellen. Tapi pastinya untuk pembukaan akunnya di Dana Reksa Sekuritas. Nah, kalau mau belajar sama saya sekaligus buka akun di Dana Reksa, klik URL, Ya, ketik URL di bawah ini ya, ellendesmay.com/danrekno, K-nya 2. Nanti Pak hmm, Marta beliin tiket seminar online gratis, tapi Sabtu ini udah full, jadi dapatnya buat Sabtu depan. Terus bisa dapat ya, KCI juga ya Pak ya, kelas calon ya, investor gitu ya. Kelas calon ya, investor buat teman-teman yang masih pemula mau buka rekening saham gitu, bisa masuk ke situ. Nah, kalau yang seminar ya, online, pemula, intermediate, advance, bisa semua. Oke, sekarang kita mau bahas saham apa ini, Pak? Kita mau bahas market ya, Pak ya? ya, Pak Marta, terutama market. tahun 2008 Pak Marta udah di market belum? Udah 2008 udah. Bahkan Oke. kalau dari sejarahnya ya, tadi sebelum sempat saya jelaskan, Dana Reksa Sekuritas itu hadir di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, itu tahun 2006. Gitu. Jadi saya hijrah dari salah satu bank plat merah ke DS gitu. Nah kebetulan memang waktu sebelum-sebelumnya dari sejak kuliah saya sudah senang saham. Itu gara-gara terinspirasi dari film Wall Street loh Bu Ellen. Pak itu, boleh dibahas tuh Pak, Film film Wall Street apa tuh? film Wall Street yang tahun 87 ya kalau nggak salah. Itu si siapa ya pemerannya? Itu filmnya bagus, itu menginspirasi. Nah, The Big terus Short bukan? setelah ya, The Big Short bukan? bukan, judulnya Wall Street. Wall Pemainnya Street. Michael J. Fox. Ya, Michael J. Fox ya Hmm. pemainnya. Oke, oke. Nah, itu tuh awalnya tuh. Jadi Dana Reksa Sekuritas hadir tahun 2006, saya sudah berada di market sebenarnya tahun 2004 udah belajar tentang saham. Saat itu belajar buka rekening juga. Nah, di 2006 baru terjun langsung ke dunianya dan kerja gitu kira-kira Bu Ellen. Menarik banget ya Pak ya. Terus Bapak kalau ngelihat nih ya, dulu saya 2008, terus kemudian saat ini gitu ya. Kalau Bapak lihat Mm-mm. 2008 dan saat ini tuh gimana Pak? Rasanya gimana? Berbeda sekali ya Bu Ellen ya. Yang pertama Gimana? ya Ya gimana? berbeda sekali, berbeda sekali. Yang pertama memang masa dulu waktu pada saat terjadinya krisis 2008 ya, kalau kita bicara 2008 pasti rata-rata para pelaku pasar ingat itu masanya krisis global ya. Nah, Iya. di masa itu kita tahu penyebab itu bahwasannya memang dari salah satu data keuangan, subprime mortgage. Nah, Hmm. artinya kita bisa bisa mengukur resikonya dan perkiraannya, estimasinya kapan akan recovery lagi market untuk naik. Tetapi di pandemi ini, di wabah ini,
semua pakar ekonomi belum ada yang bisa memastikan sampai kapan, Bu Ellen. Benar ya? Mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya. Benar. Bahkan kemarin tanggal 2 Mei Warren Buffett itu menjual sahamnya gitu. Jual Tetapi saham menjual sahamnya. Pak ya. Banyak jual Iya, saham airlines ya. iya, airlines-nya, sektornya. Makanya di sini justru saya terima kasih kita bisa berdiskusi, Bu Ellen. Semoga kita bisa tetap melihat peluang ya, tetap melihat peluang. Jadi yang mudah-mudahan ini request banyak yang menanyakan sama saya, Pak, kalau misalnya ini resikonya tinggi, lagi pandemi, terus habis itu kebutuhan pokok aja sekarang orang udah mulai sulit, apalagi berinvestasi, nah gitu. Nah, ada dua mindset, mungkin nanti Bu Ellen akan coba kasih pencerahan ke kita, bahwasannya kalau saham itu identik mengelola resiko atau mengelola keuntungan. Nah, ini nih menarik nih, ini mindset ini, karena semuanya berawal dari mindset ya Bu Ellen. Mungkin Bu Ellen bisa jelasin sehingga orang yang sudah berada atau pelaku pasar yang sudah berada di market itu tidak worry karena kejadian ini, atau justru orang yang belum berada di market, wah ini peluang nih, nggak pernah beli saham, misalnya salah satunya saham sektor konsumer yang mahal, ini sekarang lagi murah-murahnya, ini kesempatan buat beli nih. Nah, itu bagaimana Bu Ellen, kira-kira pandangan Bu Ellen? Oke. Nah, ini kalau ngobrol sama Pak Marta ini emang udah pengalaman lama, emang beda ya. Pertanyaan-pertanyaannya pun juga dalam gitu, berbobot gitu ya Pak ya. Jadi kalau bicara tentang saat ini ya, sebelum saya bahas banyak hal nih. Tadi ada yang minta giveaway nih. Hari ini giveaway-nya istimewa. Biasanya saya kasih giveaway itu hadiah 3 buku. Sekarang aku kasih hadiah 3 EM Trade 1 bulan senilai 1,5 juta rupiah. Kalau Anda ngikutin sampai akhir, ya nanti Pak Marta dan saya akan kasih pertanyaan. Yang bisa jawab dikasih EM Trade 3 ya. 1 bulan senilai 1,5 juta. Random itu. Oke. Nah, makanya lihat terus nih, simak terus nih. Bicara tentang mengelola risiko dan mengelola keuntungan. Nah, menarik banget nih ya. Buat saya, kalau cara mengelola risiko dan mengelola keuntungan di pasar saham, kita mesti ngerti dulu timing dan juga strategi. Jadi strategi di pasar saham itu ada macam-macam tuh. Di awal dulu saya bingung, kok strateginya ada yang namanya value investing, ada yang namanya growth investing, ada yang namanya trading pun ada yang trading super trader, sekarang saya namain super trader, yaitu momentum trading. Terus kemudian ada lagi yang namain strategi itu swing trading, ya. Ada yang beli di bawah, ada yang beli di atas. Setelah saya belajar sekian lama, saya akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak ada satu strategi yang terbaik. Strategi yang terbaik adalah strategi yang kita gunakan sesuai dengan timingnya. Contoh nih ya, saya kalau kondisi market normal, saya nggak mau nih melakukan value investing. Kenapa? Karena memang valuasi dari banyak saham itu masih ya oke-oke aja. Mungkin ada yang bertanya, kondisi market normal ada tuh saham-saham second liner yang valuasinya discounted. Kenapa nggak pilih itu? Buat saya kalau investasi jangka panjang itu saya sangat konservatif. Kenapa? Karena kalau jangka panjang kita nge-hold lama, kemudian ruginya bisa gede. Beda dengan trading. Kalau trading gampang keluarnya. Oleh karena itu, kalau untuk investasi jangka panjang, saya benar-benar pilih perusahaan yang benar-benar mapan secara fundamental. Bisnis model, manajemen, profitability, dan juga valuasi. Nah, salah satunya yang sering saya ngomong berhari-hari terakhir ini adalah BRI. Jadi bukan karena hari ini ditonton oleh teman-teman BRI, maka saya rekomen investasi BRI. Karena memang saat ini timingnya pas banget. Saham BRI ini harganya discounted banget, mendekati level terendah tahun ini. Tapi saya tahu perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang memang berkualitas bagus secara fundamental. Jadi saya sangat berani sekali mengatakan beli BRI. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika Unilever lagi discounted banget tahun 2018. Saya ngomong berkali-kali tuh Agustus sampai November, beli Unilever. Untuk apa? Investasi jangka panjang. Nah, kalau yang second liner saya milih-milih untuk investasi jangka panjangnya saya agak-agak kurang gimana ya? Kurang ada conviction untuk jangka panjang di second liner. Nah, itu tadi. Satu, kembali lagi pemilihan strategi sesuai dengan timing
kondisinya saat ini cocoknya value investing. Kenapa? Perusahaan yang mutiara-mutiara, bagus-bagus ini lagi discounted banget teman-teman semua gitu. Salah satunya adalah BRI. Nah, tahu nggak valuasinya BRI itu kemarin 2017 itu di angka 15, sekian kali. Sekarang valuasinya BRI itu sekitar 9 kali. Jadi udah discounted banget nih valuasinya. Kemudian selain itu, yang kedua, strategi kedua, ya, strategi super trader. Katakan strategi super trader. Apa sih strategi super trader ini? Strategi super trader yang saya gunakan adalah strategi beli breakout ketika harga saham naik, demand-nya mulai besar, dan saya akan hold terus, naik terus, naik terus. Nah, kalau untuk strategi super trader ini, saya pakai justru kebanyakan untuk saham second liner. Saham second liner adalah saham yang ukurannya medium, nggak terlalu besar. Ketika IHSG kondisi normal, lagi kondisi nggak crash, itu kalau saham blue chip naiknya cuma dikit-dikit aja gitu, ya. Jadi seperti Unilever, BRI itu nggak akan naik turun yang sampai 8%, 6% kayak sekarang gitu. Kapan hari BRI sempat naik 6% gitu. Cepat banget, tinggi banget naiknya. Jadi maksud saya kalau kondisi market normal, saya justru cenderung menggunakan strategi super trader, beli dan simpan, paling enggak tuh 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, beberapa tahun yang lalu saya sempat ngehold Adaro, Indi, terus kemudian BRPT, Cleo itu, kalau Cleo beberapa bulan ya, INKP tahun 2018 itu beberapa bulan dan bahkan hampir sampai 1 tahun. Nah itu adalah strategi super trader. Kalau strategi swing trader lain lagi. Strategi swing trader ini bisa digunakan ketika market naik atau market lagi di bottom. Nah, kalau kondisi cycle tuh kayak gini, naik, turun, pas lagi mulai turun, kita berhenti, kita nggak beli apapun, tapi ketika pas di bottom, ada mulai tanda reversal begitu, kita mulai masuk. Saat ini, market kondisinya ya, ini kondisi naik, ini sempat turun, ini membentuk sebuah bottom kecil. Sehingga kemarin banyak sekali institusi yang masuk untuk value investing, maupun trader, swing trader masuk untuk swing trading. Jadi kesimpulannya, kalau market lagi normal, lagi naik, saya pakai super trader, momentum trading. Kalau market lagi turun banget, ya kalau proses turun, saya akan diem dulu. Kayak kemarin awal Maret 3 minggu tuh, we do nothing. Nggak trading sama sekali. Tapi memasuki akhir Maret, mulai volatilitas mulai tinggi, itu kita mulai masuk ya untuk swing trading dan juga untuk value investing. Nah, jadi itu tadi cara mengelola risiko dan mengelola keuntungan adalah kita tahu strategi, kita juga mesti tahu timing kapan menggunakan strategi tersebut. Kayak Warren Buffett tuh bilang gini, Pak Marta, saya sempat terinspirasi sekali ya, beliau tuh investasi dengan strategi value investing murni itu di tahun 1930-an sekian lah. 30-40-an lah. Nah, itu habis The Great Depression, pasar saham masih murah-murahnya valuasinya. Nah, kalau untuk setelah itu di tahun 1960-an, Warren Buffett ini dia nggak hanya menggunakan strategi value investing. Warren Buffett mulai mencampur strateginya dengan menggunakan strategi growth investing. Diajarin temennya yang namanya Phil Bishop dan Charlie Munger yang sekarang menjadi partnernya. Oleh karena itu kita harus menggunakan strategi itu sesuai dengan waktunya. Jangan jadi orang, maaf ya, jangan jadi orang bebal yang ngotot dengan satu strategi. Strategi ini bagus, strategi lu jelek. Strategi saya paling bagus, strategi kamu salah. Enggak. Jadi setelah saya pelajari, oh ternyata yang namanya value investing tuh it works well ketika harga saham lagi ancur-ancuran. Maka dari itu, ini saya nunggu-nunggu banget gitu. Biasanya tuh saya nggak pernah mau, jujur kata ya, kalau saya beli buat investasi jangka panjang, itu saya nggak mau ketika market normal. Saya ingat tahun 2008, dan maaf, bukan berarti saya nggak simpatik pada yang sahamnya lagi nyangkut, tapi saya kangen. Pak Marta kangen juga kan tahun 2008? Iya, pasti. Kenapa itu awal kangen? sekolah itu. Iya, itu kangennya karena harga sahamnya itu discounted banget dan juga valuasinya discounted banget. 2009 itu naik cepat. Nah, 2009, 2010 sampai 2013 itu saya merasakan manfaatnya saham-saham yang saya beli di 2008. Akhirnya saya berpikir, kapan lagi ya kayak gini? Gitu. Nah, inilah jadi
akhirnya saya berpikir, oke, one day kalau sampai terjadi begini lagi, saya mau investasi jangka panjang, value investing, dan pilihan saya untuk investasi jangka panjang ini memang agak-agak konservatif ya. Jadi terbatas pada saham-saham besar memang gitu. Ada sih second liner ada, cuma nantilah kita bahas nanti itu. Kita simpan-simpan biar nontonnya sampai akhir gitu. Oke, balik lagi Pak Marta. Balik lagi Pak Marta nih. Sharingnya apa nih Pak tentang dana reksa? Ini banyak yang ini Pak. Lucu banget teman saya itu. Mereka tuh salah kaprah antara dana reksa dan reksadana. Saya mau buka dana reksa, hebat benar loh. Saya bilang, kamu buka dana reksadana kali, oh iya ya, beda ya gitu. Jadi ada yang nanya juga, dana reksa dan saham tuh bedanya apa gitu. Jadi ya sebenarnya sih dana itu pertanyaan teman-teman pemula yang memang sering bikin saya ketawa, tapi bisa dijelasin langsung aja lah dari ini kepala cabangnya. Ya, jadi sebenarnya dana reksa itu ya, kalau saya dulu awal masuk dan ketika saya di training, dana reksa itu artinya dana itu sendiri, reksa itu artinya kelola. Jadi PT Dana Reksa, dana yang dikelola. Nah, reksadana, reksanya itu kelola, yang dikelola yaitu dananya, reksadana. Nah, memang dalam sejarah saya sering mendengar bahwasannya nama reksadana itu dulu dibuat dari salah satu petinggi yang ada di Dana Reksa Persero. Nah, jadi reksadana adalah sebuah produk. PT Dana Reksa adalah sebuah perusahaan. Nah, untuk reksadana sendiri di Indonesia itu udah lama produknya ada. Ada dua ya bentuk reksadana, KIK sama yang perseroan. Jadi artinya kalau kita bicaranya reksadana, siapapun bisa menerbitkan selama dia mempunyai izin manajer investasi dan syarat-syarat selanjutnya yang mungkin berlaku. Nah, tapi yang jelasnya kalau kita bicaranya dana reksa udah pasti umumnya pasti udah perusahaan tuh gitu kan. Nah, kalau kita udah bicara reksadana, nah reksadana bentuknya banyak, MI-nya banyak gitu kan. Nah, jadi semoga-moga kalau udah ketemu bahasa reksa, nah itu orang udah mulai berpikir itu produk gitu. Kira-kira gitu Bu Ellen udahnya. Nah, yang kedua jadi, di dana reksa, ya gimana? Silakan. Ya, yang kedua di kita di dana reksa sendiri, para nasabah yang kalau langsung buka rekening itu memang sudah dapat manfaat bisa membeli 3 produk. Ya, salah satunya produk yang paling low risk yaitu obligasi. Yang kedua reksadana, yang ketiga saham. Jadi dalam satu rekening mereka sebenarnya sudah bisa menjadi manajer investasinya sendiri pribadi ya, gitu kira-kira Bu Ella. Dan sekarang buka account pakai e-form aja cukup. Menarik ya. Jadi kalau saya boleh rangkum nih ya, teman-teman semua, dana reksa ini istilahnya tuh kan banyak yang pemula ya Pak di sini ya. Jadi saya jelasin pakai analogi gini. Dana reksa tuh tempat kamu beli saham, tokonya gitu ya. Jadi kalau kamu mau buka akun saham, kamu mau berinvestasi saham, mau beli reksadana, itu bisa di dana reksa gitu ya. Nah, ini Pak Marta ini kepala tokonya istilahnya kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau berinvestasi reksadana itu barang yang dijual, salah satu produk yang dijual oleh toko ini gitu. Jadi reksadana ini merupakan produk investasi seperti halnya saham. Bedanya apa dengan saham? Reksadana ini teman-teman nggak usah milih-milih saham, nggak usah bingung-bingung, taruh uang aja gitu. Tinggal taruh uang aja, terus kemudian uangnya ini nanti akan dikelola oleh manajer investasi reksadana itu. Sehingga teman-teman uangnya bisa bertumbuh juga, dalam jangka panjang juga bisa bertumbuh. Nah, di dalam reksadana ini isinya apa? Tergantung reksadana apa nih. Kalau reksadana pendapatan tetap, isinya adalah mostly obligasi. Sedangkan kalau reksadana campuran, itu obligasi dan ekuitas atau saham. Kalau reksadana ekuitas, maka sebagian besar porsinya isinya adalah saham atau ekuitas gitu. Nah, teman-teman, tentu saja kalau semakin banyak porsi sahamnya, porsi ekuitasnya, imbal hasil dari reksadana teman-teman ini akan jauh lebih tinggi. Meskipun tingkat risikonya juga akan lebih tinggi sedikit gitu. Nah, di tempat Pak Marta ini, tempat dana reksa Medan ya, Horas Pak Marta ya. Pak Marta, Horas ya. Ini bisa beli reksadana juga ya Pak ya, produknya ya.
nggak cuma saham ya? Ya, jadi kita memang produk rekeningnya, ya, rekening yang dimiliki oleh nasabah itu salah satunya bisa membeli produk reksadana, Bu Ellen. Nah, tadi ada juga yang nanya tuh, nanti kita jawab ya sesi akhirnya, reksadana apa yang menarik gitu kira-kira. Nah, tapi yang Hmm. jelasnya reksadana yang ada di kita, bahkan kita ada beberapa kerjasama juga dengan MI lain, nasabah juga bisa beli reksadana Hmm. tersebut, gitu kira-kira. Oke. Saat ini ada jualan produk reksadana apa aja, Pak? Di Dana Reksa? Kalau untuk reksadana sendiri ada yang kalau dari kategori jenis, keempat jenisnya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, dan saham, Bu Ellen. Tapi kalau Gitu untuk ya. produknya itu banyak. Hmm. Jadi buat teman-teman yang masih belum siap untuk berinvestasi saham secara langsung, belum siap memantau, itu bisa ya Pak buka reksadana ya Pak ya? Di situ ya? Ya, bisa. Benar. Oke, oke. Udah. Beli reksadana di Dana Reksa. Oke, teman-teman yang mau beli reksadana, mau beli saham, bisa buka account di Dana Reksa Medan. Nanti di follow up sama Pak Marta dan tim yang udah sangat pengalaman banget nih. Dan saya tahu edukasinya juga kencang banget nih. Di ellendesmay.com/danrekno itu bisa masukin data ke situ dan teman-teman bisa dapat tiket seminar online gratis tapi untuk pekan depan ya. Karena yang ini Sabtu ini besok udah penuh. Ditraktir Pak Marta dan simak terus Ya, kita ada giveaway 3M trade gratis sebulan nilai 1,5 juta rupiah ya persembahan dari saya dan juga Dana Reksa Sekuritas Medan. Oke. ya, thank Oke, you, Ellen. Gimana, Bu Ellen? ini mau bahas saham lagi nih Pak. Ini tadi saya janjiin mau kasih lihat IHSG tahun 2008. Ya, karena Ya, scroll-scroll daily chart ini jauh banget. Ini aku kasih lihat untuk monthly chart aja nih. Nih ya. Nih, ya, ini ini ya, monthly chart ya. teman-teman. Nah, ini grafik bulanan monthly chart dari IHSG. Ini tahun 2008. Teman-teman kalau ngelihat kayak gini kelihatannya enak ya. Tapi kalau kita lihat di dalam daily chart, ini saya sebenarnya pengen banget kasih lihat daily chartnya. Mungkin saya screenshot aja. Nah, ini scroll-scroll tadi lama banget nggak ini. Ini teman-teman kalau lihat, di bulan Januari tahun 2008, itu IHSG sempat jatuh 21%. Lebih malah. Nih ya, saya naikin dikit. Nih, sekitar 20-an persen lah ya, 20-25%. Ini dari tertinggi sampai terbawahnya. Ini jatuh 23%. Terus ya, kalau teman-teman lihat lagi ya, teman-teman lihat dari bawah sini, dari level bottom bawah sini, sampai bulan Februari, ini kalau Anda lihat, dia naik 21%. IHSG sekarang gimana? Kondisi IHSG kita sekarang ini. Nah, IHSG kita saat ini lebih seru, jatuhnya lebih cepat ya. Jadi dari Januari tahun 2020, ini 2 Januari 2020, sampai di bawah ini, nanti kita bahas BRI lebih dalam lagi ya, kayak kemarin saya akan ulang. Ini udah turun 37%, hampir 40%. Kemudian dari Maret sampai April, sampai level tertinggi di sini, ini naik 26% nih. Kalau sampai sekarang, IHSG naik berapa? 16% dari bottom-nya. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini belum pas di bottom bawah. Ini kalau pas bottom, ini dia naik 26% udah. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Kita balik ke tahun 2008 ya. Kita balik ke tahun 2008. Turun, tadi berapa persen di sini? 20, turun 21%. Naik, sorry, ini di sini turun 23%. Di sini naik 21%. Setelah itu, apa yang terjadi? Apakah setelah turun ini, setelah turun dan naik ini, tajam banget, turun 23, naik 21, setelah itu aman, terjadi reversal naik ke atas. Ternyata yang terjadi adalah dia turun lagi 20% lagi. Kita lihat di sini, saya cuma mau kasih lihat, kenapa saya kasih lihat naik turunnya, teman-teman mesti tahu bahwa ketika pasar saham lagi kondisi bearish berat, itu volatilitas akan naik. Ya, dalam 3 bulan, ini turun lagi 20%, ini dalam sebulan naik 17%. Orang-orang pasti akan mengira bahwa ini udah balik nih,
IHSG udah balik ke atas nih. Padahal yang terjadi berikutnya adalah, yuk kita tarik garis di sini, ya. Jadi ini Januari turun 23, ini Februari, dia dari bawah sampai sini naik 21, Februari, Maret, April, sampai April dia turun lagi sekitaran 20-an berapa persen. Ini Mei naik, jadi jangan bilang sell on May and go away, itu artinya bulan Mei turun, kadang-kadang malah Mei naik gitu, nggak boleh Mei turun karena saya ulang tahun sih. Jadi kalau ngomongin sell on May and go away itu konteksnya sampai bulan Oktober ya, bukan sampai Mei aja. Oke, sekarang kita lihat nih. Setelah naik turun, kemudian ini bulan Mei dia naik, kita lihat lagi. Dari Mei sampai dengan bulan Oktober, di sini IHSG turun 59%. Ini loh teman-teman yang disebut dengan sell on May and go away, itu bukan artinya bulan Mei turun, enggak. Tapi dari Mei sampai Oktober kita harus ekstra hati-hati, apalagi pasar saham sekarang ini lagi super bearish banget, sangat bearish banget ya. Jadi masih bisa turun lagi. Maka dari itu kita kembali ke kondisi sekarang. Ini IHSG sekarang. Kalau IHSG udah naik dari bulan Maret sampai sekarang ini naiknya steady, nggak turun-turun, jangan terlena. Yang trading harus tetap hati-hati. Di IM Trade kita trading nggak tiap hari, kita masih trading, namun kita tradingnya cepat banget dan kita selalu warn, kita selalu kasih tahu member kita supaya tradingnya ini benar-benar hati-hati banget ya. Bahkan porsi belinya kita baru kasih izin 5%, jangan sampai lebih dari itu untuk sekali beli saham. Kasih petunjuk gitu. Jadi teman-teman, kenapa? Karena kita melihat bahwa masih ada potensi bearish. Ya, ini jadi penting banget dan ini baru pertama kali ini saya sampaikan di dalam live. Oke. Nah, ini saya mau kasih satu lagi berita nih ya. Ini berita ini baru keluar tadi jam 11 siang dari CNBC Indonesia. Oke ya. Ekonomi diramal minus, ya, orang miskin bertambah. Ini data sebenarnya. Meskipun judulnya terakhir ya kayak gini ya, jadi agak drama. Tapi ini data yang bagus sebenarnya. Perhatikan nih, perekonomian masih melambat. Jadi ada banyak sekali informasi yang saya baca, ya, baik dari lokal Indonesia maupun dari regional, dari luar negeri, ini semuanya masih dalam kondisi yang sangat-sangat slowing down banget. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ini, ya. Jadi kalau saya melihat bagaimana, saya melihat bahwa memang kondisi saat ini perekonomian masih kurang bagus. IMF sendiri mengatakan bahwa krisisnya sekarang ini jangan disamain kayak 2008. Krisisnya saat ini tuh bisa disamain tuh kayak 1929, 1930. Teman-teman, kalau saya ngomong gini, jangan takut. Ini adalah apa? Peluang. Kapan lagi sih dapetin saham-saham berkualitas bagus dan murah secara valuasi? Oke, nanti kita akan bahas BRI secara khusus, tapi setelah Pak Marta mau sharing-sharing dulu nih tentang dana reksa lagi ya Pak ya. Ya. Halo Gimana, Pak, Bu? masih di situ Pak? Masih. Iya Bapak, Gimana tadi tentang dana reksa. Apa aja tentang dana reksa yang bisa beri manfaat buat kita semua? Oke. Ya, dana reksa sekuritas adalah salah satu wakil perantara pedagang efek ya. Jadi artinya masyarakat atau yang disebut paling umumnya disebut broker. Jadi masyarakat ingin terjun ke Bursa Efek Indonesia untuk membeli saham-saham yang sudah go public, itu bisa melalui salah satu wakil perantara pedagang efek, yaitu kita Dana Reksa Sekuritas. Nah, zaman sekarang adalah zaman online nih, Bu Ellen. Kita memberi kemudahan kepada siapapun, ya, mau mungkin di pelosok sekalipun, yang penting ada jaringan internet, dan rata-rata sekarang udah orang sudah mempunyai gadget. Jadi cukup melalui e-form.danareksaonline.com, itu nasabah sudah bisa mendaftarkan atau membuka rekening. Nah, jadi nanti di situ mendaftarkan, buka rekening, dan prosesnya itu cukup cepat, sekitar 30 menit. Nah, jadi itu salah satu keunggulan yang kita tawarkan. Yang kedua, platform online kita, ya, selain pakai broker yang berpengalaman, ya,
Kalau nasabah yang sibuk mungkin pakai jasa brokernya kita, ya kita ada brokernya di Medan yang sudah lama juga, yang udah melewati fase 2008 juga gitu. Nah, yang kedua yaitu memakai fasilitas online. Fasilitas online yang kita punya itu ada yang dari melalui gadget, ada yang melalui website, ada yang install juga ke website. Tapi ada fitur unggulan kita yang namanya web trade gitu. Nah, web trade itu diakses melalui browser. Jadi kalau ketika nasabah sudah melakukan web trade dana reksa tersebut, nasabah akan mendapatkan tampilan yang cukup friendly dan simple, Bu Ellen. Dan sangat-sangat tidak memakan bandwidth yang besar. Jadi di situ salah satu fitur unggulan selain dari gadget. Nah, gitu kira-kira, Bu Ellen. Terus selanjutnya, Oke, go ahead. Gimana? Go ahead, lanjutkan, Pak. Ya, jadi apalagi selanjutnya, ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin kalau kita cerita initial public offering, ya salah satu BUMN, karena kita salah satu anak perusahaan BUMN, yang pastinya kalau ada initial public offering, perusahaan-perusahaan BUMN, itu pastinya kita menjadi underwriter, lead underwriter-nya. Nah, jadi nasabah-nasabah yang sudah membuka rekening untuk mendapatkan jatah pemesanan itu kemungkinan porsinya bisa lebih sesuai yang diinginkan. Kira-kira gitu, Pak. Oke, tadi ada yang nanya tuh Pak, kodenya dana reksa apa? OD ya. Terus kemudian OD. ini nih, ada yang lagi nih websitenya dana reksa nih buat teman-teman biar nggak penasaran, danareksa.co.id. Dana mana sih tadi? Ini dia nih danareksa.co.id ya, agak blur ya. Agak blur ini kamera saya nih, lagi cari fokus dia. Ini teman-teman bisa lihat-lihat nih tentang dana reksa nih ya. Ya. Oke. Dan udah bisa buka account online ya Pak ya. Nanti account online-nya caranya gimana nanti teman-teman besok akan dibantu oleh Pak Marta dan tim. Masukin aja data teman-teman di ellendesme.com/danrekno, DANREKKNO. Dari sini teman-teman nanti besok ya. Jadi saya izin dulu nih ya, bukan saya kasih data teman-teman tanpa izin nih. Saya kasih data teman-teman ke Pak Marta atas kehendak Anda sendiri gitu ya, untuk di follow up buka rekening saham. Oke, Pak Marta, ini tadi ada pertanyaan, saya jawab dulu ya pertanyaannya. Sambil saya ingetin, kita hari ini ada giveaway EM Trade, 3 buah EM Trade untuk 1 bulan. Apa sih EM Trade itu? EM Trade ini adalah edukasi online, edukasi saham online, bimbingan 1 tahun penuh. Tapi kalau 1 bulan ya dapatnya sebulan gitu ya. Harusnya sih 1 tahun penuh. Kemudian juga bisa dapat gratis referensi saham trading journal ya, trading journal real time. Jadi kita trading apa teman-teman dikasih tahu ya, saya trading apa teman-teman dikasih tahu. Dan juga investing, terakhir ini kita ada tambahan investing journal. Nah ini kita mau bahas dulu nih untuk saham BBRI-nya seperti yang tadi saya udah janjiin nih ya. Kenapa sekarang hari ini tuh saya akhir-akhir ini lately saya sangat sering sekali sebut-sebut tentang BRI. Oke. Kalau untuk saham perbankan, untuk yang saya sukai ada BCA, ada BRI, kemudian BMRI, dan juga BBNI. Nah, sekarang kita akan bahas BBRI. BRI ini, bentar, saya tampilkan datanya. Oke, ini dia. BRI. Ini kemarin malam udah saya bahas juga, saya akan ulang lagi ya, nggak apa-apa. Nih, ini BRI, ini teman-teman bisa lihat nih ya. BRI punya profitability, ini dari tahun 2015, ini data ini dari mana kita kumpulkan ya, dari berbagai sumber. Jadi satu e-booknya diberikan jika Anda ikut seminar online, yang which is seminar online-nya ini di traktir Pak Marta nih ya. Jadi teman-teman masih bisa dapetin e-book ini gratis gitu. Ya, jadi 2015 sampai 2019 kemarin teman-teman bisa lihat nih. Ini earnings per share, laba bersih per lembar sahamnya si BRI ini naik terus secara sustainable. NPL-nya juga masih dalam angka yang oke menurut saya.
Terus kemudian ini yang menarik, valuasinya dulu tinggi nih. Di 2017-nya bukan tinggi-tinggi amat. BRI ini termasuk yang undervalued banget gitu, yang bagus. Jadi perusahaan bagus yang valuasinya murah. Jadi kalau Anda mau cari perusahaan yang valuasinya murah, jangan cuma asal lihat valuasi aja. Tapi mesti lihat bagaimana manajemen perusahaan dan juga profitability. Ini 9,34 dapat perusahaan yang sangat-sangat bagus. Kalau saya bilang ini langka banget ya. Terus harga sahamnya juga udah turun banget. Kalau bicara harga saham, saya mau kasih lihat chart ya. Chart BRI. Nah, ini chart monthly. Kalau kita bicara jangka panjang, saya pakai chart monthly. 2008 dia sempat jatuh nih. Jatuhnya berapa persen 2008? Berapa dalam dia jatuh? Dari tertinggi sampai level terendahnya. Bentar, saya perbesar dulu ya. Sampai terendahnya di sini, ini up sampai bottom, ini 72% teman-teman. Ya, ini dari Januari 2008. Kalau kita sama ini bulan April, bulan Mei ya, sampai dari Januari 2008 sampai bulan Mei ya. Ini si BRI tahun 2008 turun berapa persen? 30%. Oh, sama dong kalau gitu. Apakah akan turun lagi? Nanti kita nggak tahu. Tidak hanya BRI, kondisi market saat ini juga masih sangat challenging banget ya. Perekonomian masih sangat challenging banget. Nah, kalau untuk saat ini kita udah masuk beli BRI ini dan juga saham-saham lain yang buat investasi, itu exposure-nya 20-25%. Ya, 20-25%. Kenapa? 20-25% ini artinya Anda masih punya cash 75% sampai 80%. Ya, ada yang bilang nggak mungkin ya turun sampai segitu, 70% mimpi kali. 2008 itu juga seperti mimpi buat saya. Ya, jadi 2008 itu kondisinya memang seperti mimpi buat saya. Oke, kita singkat cerita, setelah turun dalam seperti ini, ya, BRI dari level bottom sampai ke level tertinggi di sini, kita lihat tertingginya ya, kita lihat ya. Ini kan sempat turun 70%. Ini balik ke level ini, itu butuh waktu berapa lama? Oh, ternyata dia dari November bottom sampai bulan April. Cukup butuh 5 bulan aja. 5 bulan aja udah bisa kembali ke level tertinggi di Januari 2008. Kita lihat secara historical nih. Jadi dari sini, dari bottom di Oktober, November di sini, sampai bulan April, hanya sekitar berapa bulan ya berarti? 5-6 bulan ya Pak ya? Benar ya? 5 bulanan ya? Nah, teman-teman kalau belinya di bottom ini, teman-teman dapat keuntungan 242%. Wah, kalau misalkan udah beli sebelumnya gimana dong? Belinya di bulan Mei, misalkan Mei tahun lalu. Tetap kok beli di bulan Mei pun Anda nyicil 20% misalkan di sini, Anda tetap dapat keuntungan 36%. Enak kan? Iya kan? 20 portofolio Anda misalkan ya 100 juta, 20 jutanya Anda beli di sini. Anda untung 36%. Hitung aja duitnya. Ya, bagian menghitung duit ada nggak nih? Tim bagian menghitung duit nih. Nah, sedangkan di bawah ini Anda masih punya uang 80 juta. Anda beli ya nggak usah sampai best price di bawah lah ya. Anggaplah oh udah telat belinya di sini nih. Anggap aja sangat telat belinya di sini nih. Sangat telat belinya di sini. Nih. 100 juta. Agak dinaikin sedikit Bu Ellen, nggak kelihatan layarnya. Ah ya. Oh ini gini ya. Oke, good. Ya. Jadi kalau misalkan thank you Pak. Misalkan beli di sini, malah ngehang ini BRI-nya. Kepencet nggak mau dibahas kali. Iya, kepencet dia malu-malu. Wah, kebanyakan yang beli nanti. Bentar ya, saya benerin dulu. Ini kepencet tadi. Oke. Jadi intinya kalaupun Anda telat beli, ya, saya sambil perbaikin ini chatnya biar muncul lagi nih. Jadi kalaupun Anda telat beli waktu itu di 2008, Anda masih dapat keuntungan sekitar 50-an%. Kayak tadi yang grafik yang saya kasih lihat itu. Maksud saya apa sih teman-teman? Sekarang ini, nih saya kasih lihat BBRI dari chat yang lain aja, saya bukain. BRI nih ya, kondisi sekarang dia turun dari awal tahun, nih saya iniin lagi nih, udah kelihatan nih. Mungkin teman-teman nanti akan lebih jelas ngikutin seminar online ya, kalau data kayak gini di-share lewat Instagram agak kurang jelas gitu. Oke, ini awal tahun 2020.
Saya ambil aja dari yang tertinggi. Awal tahun 2020, BRI sempat turun sampai 49%. Dan kalau kondisi sekarang, ini dia turun 45%. Asumsinya, kalau sama-sama Januari sampai Mei, penurunan sekarang ini lebih dalam loh, dibandingkan dengan 2008 Januari sampai Mei. Apakah BRI akan turun lagi lebih dalam? Saya nggak tahu. Gitu. Anda mau masuk sekarang, nggak apa-apa, masuk aja 20-25%. Nanti ketika turun lagi, ya kalau perhitungan saya sekitar September sampai Oktober itu market bottom, apakah BRI akan turun atau enggak, saya nggak tahu gitu loh. Tapi kita masih punya amunisi. Nah, itu adalah tipsnya untuk berinvestasi saham, berburu saham murah, tapi mutiara, perusahaannya bagus banget gitu ya. Oke, silakan Pak Marta. Ya, terima kasih Bu Ellen. Itu salah satu saham BRI ya. Tadi menarik, cukup menarik memang. Artinya memang penurunan 45% kita nggak bisa bilang ini di bottom apa enggak. Oke, berarti itu salah satu saham berbobot yang kita bahas hari ini. Nah, tadi ada Telkom juga, Bu Ellen bahas. Ada yang menarik, yang memang kebutuhan masyarakat banyak, ya Bu Ellen, yaitu Unilever. Nah, bagaimana dengan Unilever menurut Bu Ellen? Kira-kira. Saya bahas Unilever ya. Karena banyak orang penasaran kondisi sekarang dan kondisi 2008, saya akan selalu compare dengan 2008. Oke, ini adalah gambar Unilever kondisi sekarang. Ini Unilever kondisi sekarang nih. Nih, dari Januari ya, naikin Bu Ellen, naikin dikit. Ya, oke. Oke ya. Ini dari September sampai Agustus 2019 sampai sekarang ini dia turun banget ya. Valuasi Unilever ini sangat discounted banget. Nanti saya bisa kasih datanya juga, kasih lihat datanya. Dan sekarang kalau short term jangka pendek ini saya lihat dia ketahan satu resisten yang cukup kuat. Ini MA 200 rata-rata 200 hari. Kalau kita bicara tentang jangka panjangnya gimana? Unilever ini sebenarnya saya udah bilang rekomendasikan untuk beli, untuk investasi jangka panjang itu pada Agustus sampai November 2018. Jadi di area ini. Dan ternyata dia turun lagi kemarin sampai terendah itu di 5275. Nah, siapa sih yang menyangka si Unilever yang tadinya sempat di angka 11.000 bakalan sampai 5.200. Ngimpi kali gitu. Iya, memang seperti mimpi, kayak seperti mimpi gitu loh. Jadi dari atas sampai bawah ini memang udah discounted banget dan ini perusahaan yang cukup oke nih ya. Ya, jadi teman-teman kalau dibandingkan tahun 2008 gimana? Ini 2008 saya bikin monthly chart ke belakang deh. Nih, perhatikan 2008. Unilever 2008 ini dia sangat stabil. Dia nggak turun nih. Sedangkan saham-saham yang lainnya turun. Sempat turun sih sebenarnya kalau dilihat dari sini nih ya. Dari atas sampai di sini. Ini 2007 malah. Dia turunnya 2007 29%, tapi 2008 ya ini santai-santai aja si Unilever. Turun dalam itu bulan Oktober. Dia turun 21%, habis itu langsung naik lagi. Ya, jadi secara jangka panjang si Unilever ini sangat oke sekali gitu. Kalau sekarang gimana sekarang? Kalau sekarang untuk short term-nya, kalau saya bilang udah agak telat. Kalau untuk beli short term, buat short term trading itu udah agak telat. Tapi kalau buat investasi jangka panjang bolehlah. Ini dicicil-cicil, ditambah-tambah beli ini boleh. Termasuk salah satu saham yang direkomendasiin juga gitu. Gitu Pak. Ya, kalau gimana Pak? Bu Ellen, kalau dilihat itu Unilever sepertinya inverted head and shoulder ya, bener ya? Ya jadi udah di atas head and shoulders itu dia udah breaking down dan kalau saya lihat memang target bawahnya tuh udah kecapai. Jadi ya makanya kemarin
275 dia udah mantul lagi. Tapi bukan berarti dia nggak bisa turun lagi loh. Kalau ngelihat market tahun 2008 kemarin turun dalam di kuartal 1 habis itu naik lagi. Nah, mulai turun anjlok-anjlokan itu setelah bulan Mei ya, Juni, Juli sampai Oktober itu. Oke, saya sambil cariin datanya Unilever. Pak Marta boleh dong diceritain apa aja tentang apa yang Pak Marta mau cerita? Mungkin pengalamannya dulu. Nah, sebenarnya menarik ya supaya tetap di tema kita yaitu pencarian saham berbobot dan bertumbuh yang kita bahas sekarang ini masih saham yang berbobot ya Bu Ellen. Nanti Bu Ellen bisa kasih kisi-kisinya saham yang bertumbuh apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Ellen dikasih bocoran gitu kan. Nanti kalau misalnya para peserta ingin belajar nanti Bu Ellen bisa lebih jelas lebih detail karena waktunya nggak cukup kita bahas di sini. Oke. Saham-saham yang bertumbuh. Nah, ada yang bertanya, kenapa Unilever kok turunnya sebelum terjadinya pandemi seperti itu, Bu Ellen? Itu satu pertanyaan dulu, atau saya sebutkan beberapa pertanyaan, kira-kira? Mungkin Bapak bahas dulu aja kali ya. Saya mau tampilin data Unilever, bahas sesuatu aja Pak. Baik. Pak Marta bahas tentang pengalaman investasi atau apa. Saya mau cari data Unilever saya. Baik. Oke, kalau berdasarkan pengalaman ya sejak dari tahun 2006 ya tentunya saya bekerja di Bursa Efek Indonesia atau bekerja di salah satu anggota Bursa Efek Indonesia itu PT Dana Reksa Sekuritas. Banyak pengalaman sekali yang memang mengajarkan saya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan bursa saham ini untuk mengelola. Ya, tujuan utamanya saat itu saya ingin financial freedom tentunya. Nah, banyak yang sudah dipelajarin, pasti ada fundamental, ada technical analysis, sampai pada puncaknya itu psychology market. Nah, psychology market. Jadi, artinya ketika kita terjun ke bursa, sebaiknya memang kita mengalokasikan dana yang memang di luar kebutuhan dulu. Itu pastinya gitu kan, apalagi sekarang masanya wabah, banyak yang mungkin pendapatannya turun, perusahaan mem-PHK-kan karyawannya, saya dengar kemarin sudah banyak juga gitu. Nah, wah bagaimana lagi orang mau berinvestasi, kita udah kayak seperti ini, kebutuhan kita sudah lagi pendapatan nggak ada, nggak kerja, kebutuhan pokoknya yang tentunya utama. Nah, di sini justru menariknya, dikala kita memang mau menyusun atau mempunyai tujuan untuk menjadi financial freedom, tentunya kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini nih kadang-kadang orang, saya sendiri termasuk dulu, tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi waktu pada saat kita ingin berinvestasi atau trading saham, ya harusnya memang sudah kita alokasikan dana yang di luar kebutuhan. Nah, berapa kebutuhannya? Kira-kira mungkin masih pandemi ini 3-6 bulan ke depan kita mudah-mudahan bisa mengalokasikan dana. Pak, kami nggak punya dana untuk simpan seperti apa gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Tapi yang jelasnya, di 2008 sampai dengan sekarang ya, kalau 2008 krisis global, recovery-nya memang nggak terlampau lama ya Bu Ellen. Benar tadi 2009, 2010 ya, terus naik gitu ya. Iya, kalau 2009 kan recovery-nya, betul. Ya, nggak gitu. Kita sekarang memang nggak tahu. Dan saya setuju sekali kalau misalnya memang bukan sell me go away ya gitu kan. Dan memang justru di sini peluangnya bagaimana kita bisa melihat saham-saham yang tough dikala waktu pada saat pandemi ini terjadi. Ada beberapa saham yang mungkin tadi Pak Bu Ellen sudah bahas, Unilever, BRI itu menunjukkan grafik yang langsung reversal ya, reversal duluan gitu. Bahkan saham grafik monthly tadi kayak cepet banget gitu reverse-nya. Padahal prosesnya setiap hari ya bikin orang deg-degan juga itu ya Pak ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ada yang sahamnya langsung respon reversal. Nah, sekarang ini memang kita sebentar lagi masuk ke semester 1 ya Bu Ellen ya. Nggak terlampau jauh gitu ya. Nah, apa kira-kira? Ya itu tadi, kita waktu pada saat ingin benar-benar bertujuan untuk memilih saham berinvestasi financial freedom, sebaiknya salah satunya lagi kita mengalokasikan dana yaitu dengan memakai kaidah money management. Jadi ada slogan yuk nabung saham dari BEI itu menjadi slogan yang menarik buat kita konsisten untuk membeli saham-saham yang
berbobot. Salah satunya tadi saham-saham yang udah kita bahas. Jadi artinya memang kita tidak bisa memastikan ke depan pastinya gitu. Tapi bagaimana sekarang waktu pada saat kita membeli saham, kita justru bukan hanya membeli harganya, tapi membeli perusahaannya. Gitu ya kira-kira Bu Ellen ya, benar ya? Yes, benar Jadi, sekali. Benar hmm, sekali kalau untuk investasi jangka panjang kayak gitu ya. Sekali lagi seperti yang saya utarakan seperti di awal tadi, milih strategi itu kita harus cocokin dengan waktu juga ya, di timing ya. Padahal kita harus cocokkan dengan timing ya. Kalau kondisi saat ini memang value investing sangat cocok sekali dan juga swing trading itu bisa gitu. Tapi kalau untuk market udah mulai kondisi normal, saya lebih prefer menggunakan strategi super trading atau yang disebut dengan momentum trading. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai growth investing, investasi saham bertumbuh. Nanti saya akan bahas juga tuh. Oke, teman-teman, ini tadi saya udah nemuin untuk data Unilever kita. Ini teman-teman yang mau lihat ya. saya buka juga ya. Nih, ini Unilever, data yang kita kumpulin. Aduh, gerak lagi dia. Bentar ya Pak ya. Ya, Ini ada Indofood, ada ICBP, ini dia Unilever. Pencet tadi. Oke. Nah, teman-teman kalau mau lihat di sini nih, dia punya EPS itu dari 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, earnings per share ini mengalami peningkatan. Dan ini kok, kenapa sih kok ini turun banget? Earnings per share, kalau nggak salah itu ada stock split atau ada aksi korporasi ya. Ya, jadi ini agak-agak turun juga sih labanya dikit. Terus kemudian ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kenapa kok kemarin udah turun dulu sebelum corona gitu. Jadi memang labanya turun dan HPP dia naik gitu. Cuman masih stabil, masih cukup konsisten. Jadi semakin gede ukuran sebuah perusahaan, growth-nya juga pasti akan, persentase growth-nya juga nggak akan segede perusahaan yang masih berkembang, masih second liner gitu. Jadi semakin besar ukuran sebuah perusahaan itu, perkembangannya juga akan agak-agak pelan-pelan gitu ya, karena ukurannya gede. ya, Ini benar. PER-nya tahun 2017 tuh 60 kali, ini turun sampai segini. Kalau saya hitung-hitung sih, harga wajar si Unilever ini perhitungan saya last year, untuk Unilever sebenarnya harga wajarnya di angka 8.500, cuman belum saya revisi. Kalau kondisi saat ini berarti harga wajarnya ya, teman-teman, kalau kondisi kemarin last year saya hitung harga wajar 8.500 itu berarti sekarang under value loh. Di bawah 8.500 gitu. Gimana cara taunya harga wajar si Unilever ini kok bisa 8.500 gitu. Kemarin saya hitungnya segitu tuh, gimana cara taunya? Ntar saya bahas di Sinar Online hari Sabtu ini ya. Cuman Sabtu ini udah full. Teman-teman bisa ikut yang Sabtu depan. Ya, Sabtu depan itu dapat gratis di traktir Pak Marta dengan cara isi URL itu ellendesme.com/danrekno gitu ya. Bisa buka akun saham juga nih, gratis nih ya Pak ya. Iya. Itu di follow up data. Bukanya gratis, ngisi saldonya yang masukin duitnya. Oh iya, itu kan balik lagi, duit sendiri. Bukanya gratis, isi duitnya duit sendiri, balik sendiri. Pak, tadi Bapak ada bahas tentang, ada bahas tentang saham second liner kan ya? Maksudnya saham-saham bertumbuh ya? Iya, benar. Bertumbuh. Dulu banget, itu saya suka, tapi sekarang udah nggak ini. Dulu saya suka banget Aisyah sebenarnya. Sekarang saya suka Hoki. Kenapa Hoki? Hoki ya? Hoki ini dia produsen beras yang memang produknya dibutuhin orang banget, orang Indonesia ya dibutuhin banget. Ada yang nanya PZZA atau Hoki? Ya Hoki lah. Kenapa? Ya orang Indonesia makan nasi, nggak setiap hari makan pizza, tapi setiap hari makan nasi gitu. Cuman kalau misalkan mau ditanya lagi, untuk yang blue chip kembali lagi ke Indofood dan juga ICBP gitu. Hoki itu saya suka, terus Cleo itu saya juga suka sih. Kebetulan Cleo, saya kenal kantornya tuh, jadi saya ngerti manajemennya lah paling enggak gitu, cara beliau ngatur ke depannya tuh gimana.
Jadi jujur kata kalau investasi jangka panjang saya masih lebih ke saham blue chip ya. Jadi kalau saham-saham yang second liner kayak gini, porsi saya untuk investasi ke second liner nggak terlalu besar ya. Jadi lebih dikit gitu. Halo? Ya, Bu Ellen. Jadi artinya memang saham hoki itu menarik. Saya juga justru makasih Bu Ellen. Saya nggak pantau tuh saham hoki, jadi jadi terpantau saya nih Bu Ellen kasih tahu nih. Terus Cleo. Nah, Cleo memang saya udah pantau 1 bulan yang lewat saya pantau gitu ya. Karena kemarin tuh sahamnya buat trading oke, gitu. Terus kalau misalnya selain saham itu Bu Ellen, kira-kira tadi kan berarti kan ini saham-saham yang memang sektornya lebih kurang ya konsumer juga. Buat yang suka saham syariah sih ya, kalau saya lihat BTPS itu cukup oke, cuman bukan pilihan utama BTPS, saya. Second liner saya strictly di consumer goods sebenarnya. Access itu juga suka sebelum COVID. Tapi ketika COVID ini kok saya pikir bakal lama sih, bakal lama dan ya perusahaan seperti Access, terus kemudian Raus, terus Matahari ya, itu semuanya terdisrupsi online. Meskipun Matahari sekarang ya udah mulai mengarah ke online ya bagus lah gitu. Tapi nggak ada COVID pun itu udah jadi concern buat saya gitu. Gitu. Selain hoki sama Cleo, saya suka Mayora. Jadi Mayor ya. Consumer goods gitu. Di Mayora ya. Mayora juga ini udah naik lumayan tinggi. Basically sekarang saya masih trading aja sih, kalau buat investasi jangka panjang di second liner kayak gini ya masuk dikit-dikit aja. Belum ya? Masuk dikit-dikit tuh secara porsi money managementnya gitu. Jadi entah kenapa kayak I don't have faith investasi di saham second liner untuk jangka panjangnya. Kalau second liner itu saya lebih seneng manfaatin beli jual, ngikutin dia punya demand dan supply. Ketika demandnya gede saya masuk, ketika nih, saya kasih contoh. Ketika demand-nya mulai hilang, saya keluar. Ini contoh nih. Oh, ini kebetulan kemarin saya baru buat 1 gambar. Ini buat jelasin ke teman saya. Ini saya jelasin di seminar online juga ya. Jadi ini, saya masuk di sini. Ini Cleo. Waktu itu. Terus kemudian keluarannya ketika dia turun dari sini. Ini demand-nya mulai mengecil, supply-nya membesar. Jadi untungnya 84% kurang dalam setahun. Nah, kebetulan pas memang setelah saya jual ini memang trennya turun. Ya udah, terhindar dari ini. Cuman kok terakhir ini karena valuasi discounted, ya saya kok tertarik untuk mencoba value investing di saham-saham second liner. Tentu saja porsinya yang mungkin nggak segede kalau untuk di blue chip ya gitu. Cuman ini manajemen salah satu yang meyakinkan saya tuh ya saya lihat manajemennya gitu. Makanya Pak, nanti kalau misalkan ada kenalan emiten tadi, boleh dikenalin ke saya, kita bisa bincang emiten sama BRI nih. Jadi teman-teman lebih ada conviction untuk berinvestasi ketika ketemu dengan manajemennya gitu. Oke, BRI ya, nanti mungkin bisa kita rencanakan itu. Menarik tuh, menarik. Saya bahas terus. Ya. Oke, Bu Ellen tadi saya tertariknya justru ini kalau misalnya melihat saham Cleo, artinya kan memang Bu Ellen punya metode khusus untuk melihat nih saham ini breakout, itu breakoutnya pakai sistem, apakah ada sistem khusus yang Bu Ellen buat gitu kan, terus tadi turun, apakah ada sistem lagi yang memang khusus, ini udah saham udah overbook, ini udah oversold, atau ini breakout, itu Bu Ellen apakah memang mempunyai teknik khusus atau memang mempunyai rumusan tertentu gitu Bu Ellen? Oke, Pak, ini sebentar lagi ternyata kita udah hampir 1 jam ya, takut untuk takut di stop sama di Instagram nih. Ya, jadi khususnya kalau untuk yang super trader memang kita udah setengah pakai robot, setengah manusia. Nah, sedangkan untuk yang swing trading ini kita masih kembangkan dan masih human, 100% human untuk yang swing trading gitu. Untuk value investing, simple lah, jarang banget terjadi kondisi saat ini ya, kita masih hitung sendiri manual gitu. Anyway, ini udah hampir di penghujung acara kita, takut ini dimatiin di Instagram. Kita mau kasih buat pemenangnya dong, buat 3 orang ya. Oke, Pak, kasih pertanyaan, Pak. Hari ini, saya kasih dulu ya pertanyaan pertama ya, yang simpel-simpel aja. Pak Marta ini
dari Dana Reksa cabang mana? Jawab yang paling Mudah cepat. sekali. Nanti kita kasih hadiahnya. Hadiahnya M-Trade 1 bulan senilai 1,5 juta rupiah. Waduh. Bimbingan. Ayo dijawab, Enak, dijawab. Pak Marta ini dari Dana Reksa cabang mana? Medan, Albert Jonathan B. Japri saya ya, Albert Jonathan B. Oke, tolong dijapri saya. Oke, Pak Marta, pertanyaan kedua, Pak. Yuk, Pak. Belum kita Nah, ini pertanyaan seru nih. Pertanyaan seru di bulan ini ada istilah sell me go away, padahal itu kita justru lihat peluang. Tanggal berapa Bu Ellen ulang tahun di bulan Mei ini? Dari pagi nggak dibahas. Jangan. Ayo. Oke, ini pertanyaannya. Apa aplikasi yang disebutkan, aplikasi dari Bu Ellen yang disebutkan tadi, kira-kira ada yang bisa menjawab apa enggak aplikasinya dari Ellen May Institute? Oh, aplikasi yang jadi hadiah tadi apa? Ada yang bisa loh, Pak. Beneran loh. Lina Junaidi dapat lah. Ada yang bisa. Ada yang mau. Hebat bener. Ulang tahun ya? Ulang tahun saya. Oke, terus aplikasinya apa? Aplikasinya M-Trade, Rian Wahyu M-Trade, Hidayat. oke. Dan kita dapat 3 pemenang. Rian.Wahyu Hidayat. 3 nama ini Iya. tolong DM saya, nama, alamat, bilang menang M-Trade 1 bulan. Kalau enggak nanti saya bisa lupa, bahaya. Albert Jonathan B, Lina Junaidi, dan Rian Wahyu Hidayat. Keren banget deh, keren banget Pak Marta. Selamat para yang menjawab benar. Sekali lagi ya teman-teman ya, buat yang mau keep in touch dengan Pak Marta, dibimbing langsung, teman-teman kan langsung lihat nih ya, Pak Marta udah pengalaman banget di market, dibimbing langsung. Semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara ataupun di seluruh Indonesia, langsung aja ke ellendesme.com/danrekno K-nya 2, masukin data di situ, nanti teman-teman bisa buka akun gratis, dan besok dibantu oleh timnya Pak Marta untuk cara buka akun very practical, bisa online, buka akun yang very simple, very easy. Dan bisa dapat tiket seminar online gratis besok hari Sabtu pekan depan, karena yang ini udah penuh ya, ditraktir oleh Dana Reksa Medan, dibayarin oleh Pak Marta nih, beliin tiketnya. Thank you so much Pak Marta buat waktunya setelah berpuasa, selamat berlibur. Makasih. Selamat hari Waisak juga semuanya. Salam profit. Salam profit.